Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mujianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SMK Negeri 1 Wirosari. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Suratno SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, ini mohon bantuannya Bapak. Ini saya akan mewawancarai jenengan untuk perihal demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkenaan dengan CGP. Ini di sini saya akan mewawancarai Bapak. Beberapa hal yang saya akan ajukan pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Untuk identifikasi dari kedua masalah itu ya kita harus melihat dari aturan juknis atau yang lainnya. Kalau itu ada di sana berarti termasuk rujukan. Tapi kalau tidak ada berarti termasuk dilema etika dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dari juknis ya untuk yang rujukan moral tadi, untuk yang etika itu di luar dari juknis. Biasanya di dilema etika tidak ada. Ya, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, kita harus lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih. Jadi tidak bisa kita memutuskan itu dengan melihat per individu, tapi dengan melihat kepentingan dari suatu lembaga tersebut. Jadi kalau kita lihat per individu bisa-bisa tiap orang nanti akan berbeda. Tapi kalau kita langsung lihat lembaga maka disitu akan muncul keadilan. Ya, berarti diutamakan di kepentingan lembaga, Bapak. Iya, kepentingan lembaga atau kepentingan yang lebih luas. Lebih luas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama ya kita mencari akar dari masalahnya. Akar masalah dari dilema itu apa sebenarnya? Kalau kita sudah tahu akar masalahnya, maka kita dalam penyelesaiannya akan. Berarti harus dicari akar permasalahan. Iya, masalahnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita gali masalah, akar dari masalah tersebut, Bapak. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Hal yang paling saya anggap efektif dalam menyelesaikan kalau dilema etika ya kita harus tahu yang ada dalam masyarakat itu seperti apa. Jadi, aturan yang berlaku di masyarakat, karena setiap kawasan atau lingkungan tertentu kadang-kadang berbeda. Jadi kita harus tahu itu dulu. Kalau kita tahu itu ada masalah, kita akan mudah menyelesaikannya. Oh, jadi diambil dari nilai-nilai yang berlaku dari suatu masyarakat di lingkungan tersebut. Karena setiap Lingkungan pasti berbeda. ya, Kadang-kadang berbeda. Lembaga satu dengan yang satu itu kadang-kadang berbeda. Jadi, iya, harus melihat yang berlaku selama ini atau kesepakatan awal dalam membuat aturan di suatu lembaga itu berbeda. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya adalah menjelaskan pada guru. Kadang-kadang mereka kita beri keputusan tidak puas karena mereka kadang-kadang ego atau akunya tinggi pada saat itu. Lupa kalau suatu pengambilan keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semuanya, tapi harus melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, mana yang lebih dibutuhkan dari suatu lembaga.
Kadang mereka masing-masing memikirkan individu masing-masing, dirinya sendiri. Nah ini yang kita akan kesulitan. Itu tantangan yang harus kita hadapi, membuat satu keputusan bisa diterima oleh semuanya sebisa mungkin. Berarti keputusan yang bisa diterima walaupun itu Tidak akan mungkin, tidak. tidak akan mungkin satu keputusan itu Iya. bisa memuaskan semuanya. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tanpa bisa, saya tanpa jadwal bisa. Untuk dilema etika itu harus secepatnya. Kalau kita membuat jadwal dan terusnya, nanti malah masalahnya tidak fokus terselesaikan, tapi malah melebar kemana-mana. Karena dilema etika ini biasanya antar individu. Kalau kita tidak segera selesaikan, individu ini bisa berkomunikasi individu dengan yang lain malah menyebar, tidak akan selesai. Jadi tanpa jadwal, jadi harus kita selesaikan di tempat itu juga. Ini berdasarkan urgent permasalahan juga Iya, ya, Bapak. Jadi segera diselesaikan agar tidak menjadi istilahnya masalah juga di lingkungan. Iya, kalau dilema etika itu segitu ada masalah tidak segera, maka dia masalahnya akan menjadi menyebar dan menjadi membesar. Iya, besar. Tidak akan selesai. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Kalau orang, Lingkungan. iya, kalau dilema etika itu segitu ada masalah tidak segera, maka dia masalahnya akan menjadi menyebar dan menjadi membesar. Iya, besar. Tidak akan selesai. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Kalau orang spesial sih nggak ada. Kalau faktor yang menentukan biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah ya karena kita semakin banyak pengalaman itu saja. Semakin lama, semakin banyak menghadapi masalah kita akan semakin dewasa. Jadi kalau kita dapat masalah ya kita hadapi, ada lagi kita hadapi, ya, itu saja. Makanya jangan sampai hindari, kalau dihindari masalah ini malah semakin membesar dan tidak selesai. Jadi harus diselesaikan di situ juga. Ya, berarti harus banyak-banyak pengalaman dan juga ketika ada masalah harus segera diselesaikan. Iya, harus diselesaikan. Jadi berani menyelesaikan masalah dan juga faktor pengalaman juga ini, Pak. Pengalaman dan juga jam terbang. Iya, itu yang menentukan. Iya. Jadi tidak mungkin masalah itu memang tidak semuanya mampu kita atasi sendiri dan seterusnya. Tapi kalau hanya dilema etika dan terusnya, kalau kita lepas, kita biarkan, akan semakin membesar. Kita harus lihat, kalau itu sampai ke aturan ya kita lihat jenisnya, bentangannya, dan kita harus melihat dalam skala yang lebih luas. Jangan hanya melihat per individu, tapi harus demi kepentingan lembaga, demi kepentingan keluarga mereka atau gimana. Iya. Yang terakhir ini Bapak guys, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya ya semakin kita sering menemukan masalah, kita semakin pengalaman kita semakin mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi bila kita dengan adanya masalah jangan sampai hindari, tapi harus dihadapi dan diselesaikan. Itu saja. Jadi semua masalah itu memang harus diselesaikan dan Iya. juga jangan sampai dihindari, Bapak. Jadi Betul. akhirnya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghindari akan timbul masalah yang baru. Iya, Mungkin betul. seperti itu, Bapak. Selama masalah itu hanya berputar di sekitar lembaga. Iya. Tapi kalau sudah harusnya sampai ke atas lembaga kita, ya kita tidak mungkin mampu menyelesaikan. Itu harus ada yang lebih wewenang yang lebih tinggi dari kita. Ya, terima kasih Oke. Bapak. Saya rasa cukup. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suratno SPD MPD dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Robi, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi, alhamdulillah baik. Mas Haji. Sebelumnya terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya perihal Ya, untuk wawancara di sini dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana di sini Pak Robi kepala sekolah di SDN Rejosari 2, nggih Bapak nggih. laras, betul sekali. Semoga kegiatan hari ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Gitu, Mas. Bisa kita mulai Bapak? Oh ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, jadi mohon kerelaan Pak Robi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Ya, insya Allah nanti. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Robi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kasus dilema etika sendiri biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Kalau saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan yang pertama adalah klarifikasi terlebih dahulu dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan berbagai pertimbangan untuk meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan tentunya potensi positif dari keputusan yang diambil nanti, seperti itu. Oh ya, yang saya tangkap ini berarti dalam mengidentifikasi kasus-kasus Bapak itu lebih mengedepankan untuk klarifikasi dan konfirmasi Bapak ya? Ya, betul sekali, biar supaya tidak ada kesalahpahaman sehingga apa yang menjadi masalah dapat terselesaikan dengan baik, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Pak Robi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi untuk kasus ini termasuk dilema etika, saya mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan atau menyandingkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak atau mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan,
rasa adil atau belas kasihan ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya nanti. Jadi ada berbagai pertimbangan. Jadi ada berbagai pertimbangan yang menarik ini. Jadi ada banyak hal yang memang harus dipertimbangkan dalam hal ini pengambilan keputusan, Bapak ya. Ya, betul sekali, supaya menghindari kesalahpahaman juga. Kita harus menimbang, memilih mana yang harus kita selesaikan, mana yang kita harus pentingkan, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Robi lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah yang saya lakukan itu biasanya sesuai dengan suara hati dan nalar, harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan yang besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya lakukan investigasi dengan mempelajari kembali atau memeriksa kembali fakta-fakta yang ada, dan setelah itu temukan peluangnya, kemudian baru membuat keputusan. Lalu keputusan itu juga harus ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi tentunya keputusan yang Anda ambil nanti adalah keputusan yang penuh dengan tanggung jawab, seperti itu. Oh iya, berarti tadi banyak langkah-langkah yang memang harus diambil, dan di situ juga terdapat tadi ada pengambilan berdasarkan suara hati, Pak ya. Suara hati dan nalar. Jadi ketika suara hati mengatakan iya, misalkan ini harus diambil keputusan yang tepat, memang harus berbicara pada suara hati dari setiap orang ya, Bapak ya. Ya, insya Allah dengan pusat kita adalah memang suara hati yang bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang banyak positifnya atau lebih banyak ke negatifnya. Kita fokuskan ke suara hati, di mana suara hati insya Allah itu adalah jalan. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Robi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, memang dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal-hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan dulu pokok permasalahannya apa, dan membangun kebijakan sehingga nantinya itu tidak menyakiti atau merugikan pihak tertentu, mungkin seperti itu. Berarti yang saya ambil ini tadi untuk langkah efektif tadi menyederhanakan pokok permasalahan, Bapak ya? Ya, memfokuskan permasalahan yang didahulukan semacam itu misalnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu pasti ada, terutama pada hasil keputusan yang akan diambil. Mungkin akan ada pihak-pihak yang
tidak menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang diambil nanti menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati secara bersama. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Pak Robi. Tadi memang saya ambil memang dari hasil keputusan itu memang tidak bisa serta-merta, mungkin tidak semua pihak bisa menerima dengan lapang dada seperti itu Bapak ya. Ya, betul sekali. Karena memang karakter atau pola pikir mindset seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda, sehingga kita memberikan pengetahuan bahwa ini adalah kita harus lebih mementingkan kepentingan secara umum, meskipun belum sejalan, mungkin lama kelamaan mereka juga akan menyadari bahwa ternyata ada berbagai pertimbangan, sehingga mereka suatu saat akan sadar ternyata memang harus seperti itu. Mungkin itu Mas. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Robi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin dijalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak ada jadwal tertentu. Dalam menyelesaikan kasus ini, saya pilih yang prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah terutama yang sehat, kondusif buat semua warga yang ada di sekolah gitu. Jadi tidak ada jadwal tertentu Bapak ya untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika ya? Ya, kalau saya tidak ada fleksibel, kita fokus yang prioritas semacam itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Robi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus terutama dalam dilema etika, kalau menurut saya adalah komunikasi dengan baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang menurut saya mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tadi untuk faktor-faktornya ada tadi ya, komunikasi yang baik Bapak ya. Jadi dan juga pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Seperti itu Bapak ya. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai seorang pemimpin juga harus terutama itu menjalin komunikasi yang baik, emosi terkontrol dengan baik, sehingga terutama dengan pendidik yang lain itu kita akan lebih nyaman, lebih terbuka, sehingga kalau ada apa-apa mereka juga akan menyampaikan pendapatnya dengan senang hati, sehingga dengan seperti itu kita merasa terbantu karena mereka mengemukakan sebuah pendapat, kita sebagai stakeholder-nya bisa menyandingkan, jadi pertimbangannya menjadi lebih banyak sehingga lebih optimal. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak,
dari semua hal Ya. yang telah Pak Robi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Pak Robi dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika, Bapak? Ya, pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita harus mengidentifikasi jenis kasusnya, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih nantinya, sehingga keputusan akan dapat bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip terutama yang tidak merugikan siswa atau peserta didik. Gitu. Ya, jadi banyak hal yang saya dapatkan dari pembicaraan ini dan diskusi ini, khususnya dari berdasarkan pengalaman yang Pak Robi sampaikan tadi. Jadi ada ketika mengambil sebuah keputusan, kita harus mengidentifikasi jenis kasus terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa melakukan tindakan lebih awal. Jadi tidak menunda-nunda tindakan yang akan kita lakukan. Terus melakukan pengujian-pengujian agar kasus-kasus yang ada tidak apa ya, intinya tidak terlalu membuat kita mengambang seperti itu ya, pengujian lalu melakukan pengujian benar lawan benar seperti itu, Bapak ya. Ya, benar sekali, karena ini menyangkut nanti putusan kita juga harus bertanggung jawab dengan hal tersebut, maka kita lakukan atau mencari sedetail mungkin hal-hal yang kemungkinan akan terjadi, sehingga apa hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terhindar dengan sehingga tidak tidak membuat masalah baru lagi. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa mengobrol dan berdiskusi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang sudah Pak Robi mungkin sudah Pak Robi laksanakan selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan atau kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan juga untuk teman-teman guru yang mungkin nanti melihat video yang kita buat ini, Bapak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya bisa bermanfaat terutama untuk kita semua nantinya, bisa kita ambil hikmahnya. Monggo yang baik bisa dilaksanakan, yang kurang baik mungkin bisa untuk diperbaiki atau disempurnakan, semacam itu, Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tutup, Bapak. Saya tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.